Oke, hari ini kayaknya kalau kita membahas soal etheric realm atau alam etheric sepertinya akan seru ya. Video ini mungkin akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Karena kebetulan berdasarkan gnosis pribadi saya, personal gnosis ya, etheric realm atau alam etheric dibagi menjadi dua bagian, yaitu upper ya, upper etheric realm dan lower etheric realm atau alam etheric bawah dan alam etheric atas. Sepertinya di video part pertama ini akan lebih baik kalau kita bahas, saya bahas dulu tentang etheric realm bawah atau lower etheric realm ya. Di sini saya sudah ada beberapa skema kecil atau beberapa catatan ya. Langsung saja kita mulai ya. Apa sih itu etheric realm ya? Etheric realm atau bahasa Indonesianya alam etheric ya. Dari bahasa Inggris etheric artinya bisa berarti dari bahasa Latin ether atau artinya halus. Ether juga bisa berarti ruang kosong. Bisa juga kan disebut elemen kelima penyusun tubuh manusia kan ada ether ya, atau biasanya disebut akash kalau bahasa ya, menurut uh, versi India. Kalau versi yang umum kita tahu kan ada air, api, bumi, udara, kemudian roh. Roh ini bisa disebutkan berbagai macam nama ya, kadang diganti spirit, ether, soul, akash, azot, berbagai macam. Ada banyak sekali pandangan ya. Nah intinya etheric realm adalah alam halus atau alam yang mengisi ruang kekosongan, mengisi kekosongan di sekitar kita. Eh, Basicnya etheric realm adalah alam energi ya, bukan alam fisik lagi. Alam yang terdiri dari energi, tersusun dari energi murni. Langsung saja kita mulai ke pembagian-pembagian etheric realm yang bawah, bagian bawah atau lower etheric realm. Sebelum kita mengarah ke pembahasan mengenai bagian-bagian atau tingkatan-tingkatan dari etheric realm bawah, lower etheric realm, kita harus mengenal dulu yang namanya veil atau istilahnya apa ya? Tirai antara dunia manusia dengan etheric realm. Ya, biasa disebut ada yang menyebutnya sebagai hall atau aula ya. Ini adalah bagian dari dimensi lain uh, di mana manusia ketika mereka melakukan astral projection atau mereka meninggalkan tubuh mereka ya, mati dalam artian mereka berada pertama kali mereka berada di hall atau di veil ya, bagian pertama. Suasananya sama seperti lingkungan yang kita lihat seperti bangunannya, lingkungan ekosistemnya, manusia-manusianya, binatangnya, semuanya terlihat sama. Hanya saja kita kalau kita berada di posisi tersebut kita menjadi tidak terlihat karena kita sudah menjadi bukan lagi makhluk fisik ya, melainkan makhluk energi. Jadi di situ kita menjadi makhluk halus istilahnya, menjadi makhluk alam eterik, tidak tampak halus, tidak bisa dilihat, mungkin bisa dilihat oleh beberapa orang yang memiliki kelebihan. Nah, oke, langsung kita bahas ya tentang tingkatan-tingkatan yang ada di lower etheric realm atau alam etheric bawah. Setelah kita katakanlah sebagai contoh ya, kita melakukan astral projection. Kita berarti keluar dari tubuh fisik kita dan kita menjadi bagian dari etheric realm. Kita menggunakan tubuh, entah itu tubuh astral ataupun tubuh etheric kita. Kita berada di hall atau di veil atau batas ya, batas antara dunia fisik dengan alam etheric. Kalau kita melakukan perjalanan ke alam etheric yang pertama, tingkat pertama adalah biasa disebut sebagai limbo. Nah, di sini suasananya masih sama seperti lingkungan sekitar, hanya saja langitnya agak kemerahan ya. Jadi suasananya seperti senja atau fajar ya, agak gelap kemudian sedikit berkabut. Penghuninya di sini tidak tidak terlalu banyak ya karena di sini ada mayoritasnya dihuni oleh roh-roh orang mati ya. Tapi orang mati di sini mereka yang masih bingung ya. Mereka bingung harus kemana setelah kematian itu. Kemudian mereka juga untuk roh-roh orang mati yang
belum tahu kalau mereka sebenarnya sudah mati. Jadi mereka bisa di situ berkeliling, keliling-keliling, menghabiskan waktu cukup banyak di sana. Sampai mereka mungkin sadar kalau mereka sudah mati, atau mungkin yang mereka bagi mereka yang tidak tahu harus kemana, mereka merasa yakin harus melanjutkan ke kemana ya. Alam ini lebih mudah dikunjungi karena letaknya lebih dekat dengan dimensi fisik alam manusia ya. Jadi mungkin kalau kita melakukan astral projection dan masuk ke alam eterik tingkat pertama ini, ya mungkin yang kita temui banyak ya, roh orang mati, aura penasaran. Jadi itu hal yang wajar kita temui di alam tersebut. Kemudian kalau kita melanjutkan perjalanan kita menuju alam eterik tingkat yang kedua, ya, di sana dihuni oleh makhluk-makhluk dengan kecerdasan yang rendah dan juga kesadaran yang rendah juga. Jadi di alam ini tidak melulu dihuni oleh makhluk-makhluk mengerikan, misalkan demon, jin, atau sebagainya. Karena di sini alam ini juga merupakan alam eterik tingkat 2 ini juga habitat bagi makhluk-makhluk yang bagus ya. Bisa disebut juga sebagai contoh elemental, elemental yang berhubungan dengan tanah ya. Seperti dwarf misalnya, atau gnome, goblin, troll, ogre, dan semacam itu. Mereka tidak memiliki kecerdasan ataupun kesadaran yang tinggi. Kemudian selain itu juga ada makhluk-makhluk uh, yang tujuan hidupnya itu hanya makan, 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 bertarung, makan, makan. Hanya untuk memuaskan rasa lapar mereka. Jadi untuk makhluk-makhluk seperti ini biasanya yang mencari manusia, kemudian menempeli mereka, menghisap energi mereka, atau mungkin mereka juga memakan roh orang mati, juga bisa seperti itu ya. Jadi mereka termasuk makhluk yang mengganggu, tidak berbahaya tapi cukup mengganggu. Kalau kalian pernah nonton anime Bleach dan ada makhluk yang bernama Hollow ya. Nah, makhluk-makhluk seperti itulah yang menghidupi, yang tinggal di alam eterik tingkat kedua. Mereka makhluk yang penuh dengan rasa lapar. Kalau kita menjelajahi alam eterik tingkat kedua ini, kita harus ekstra waspada, ekstra hati-hati ya. Karena makhluk di sana mungkin saja akan mengejar kita, karena mengira kita adalah sumber makanan, mengira kita adalah sasaran empuk mangsa untuk memuaskan rasa lapar mereka ya. Jadi kita harus kalau yang memiliki guardian spirit atau familiar spirit untuk mendampingi perjalanan kita menuju etheric realm ini, alam etheric tingkat kedua ini, tentu saja keselamatan kita akan sedikit terjamin ya. Tapi untuk kalian yang tidak memiliki guardian spirit atau familiar spirit, harus ekstra hati-hati dan menciptakan barrier ya yang cukup kuat untuk melindungi kalian dari serangan-serangan makhluk seperti itu. Oke, kita langsung beralih ke alam eterik tingkat ketiga. Alam ini dihuni oleh makhluk-makhluk dengan kecerdasan dan juga kesadaran, tapi belum terlalu tinggi, katakan mungkin kecerdasan awal ya, beginner ya, kecerdasannya masih beginner. Setara dengan manusia, bisa dibilang kecerdasannya setara dengan manusia. Lalu lingkungannya sudah berbeda. Lingkungan di etheric realm tingkat ketiga sudah berbeda. Pemandangannya, langitnya, lingkungannya, semuanya berbeda. Lebih banyak alam bebas daripada bangunan-bangunan. Dan makhluk yang tinggal di sini, ada juga makhluk elemental, tentu saja elemental yang sudah punya karakter, kepribadian, kecerdasan ya. Kemudian juga makhluk-makhluk yang berperadaban, memiliki hierarki atau kasta semacam itu. Contoh makhluk yang menghuni alam eterik tingkat ketiga ini ada yaksa, ada raksasa, ada misalnya jin yang tingkat bawah, kemudian ada siluman tingkat bawah, elemental tadi ya, elemental tingkat bawah. Jadi di sini sistemnya sudah ada pemerintahan, ada kerajaan, ada departemen-departemen semacam itu ya. Dan lebih teratur daripada yang ada di alam eterik tingkat kedua. Karena di sini lebih terkendali karena ada penguasa-penguasa kecilnya ya. Kalau kalian menuju alam ini, tentunya tidak mudah karena kalian harus menghadapi yang namanya penjaga gerbang ya. Ada penjaga gerbang. Jadi mungkin kalian akan ditanyai apa tujuan,
siapa kamu, apa tujuan kamu ya. Dan mungkin akan sedikit digeledah-geledah, di-scan dan semacamnya. Karena ya semacam kalau kita masuk ke negara orang pasti ada paspor, ada visa dan semacam itu ya. Ada surat-surat pentingnya. Jadi tidak mudah untuk masuk ke alam eterik tingkat ketiga ini. Ya, meskipun ada beberapa orang yang mungkin bisa masuk ke sana karena memiliki akses orang dalam ya, mungkin ada kenalan di sana dan semacam itu.